Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang ulung dan dermawan. Kekayaannya yang melimpah tidak membuatnya lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru semakin banyak hartanya, semakin besar pula sedekah yang ia berikan di jalan kebaikan. Sebagai seorang yang dijuluki manusia bertangan emas, Abdurrahman bin Auf tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga menjadi teladan dalam berbagi dan membantu sesama. Kedermawanannya tercatat dalam sejarah Islam. Ia selalu menyumbangkan hartanya demi perjuangan agama, membantu kaum muslimin, serta menjaga kesejahteraan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam buku Dahsyatnya Ibadah, Bisnis dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya karya Ustadz Imam Mubarak bin Ali, sebelum memeluk Islam, ia dikenal dengan nama Abdu Amru, meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan namanya adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, nama yang kini lebih dikenal dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun ke-10 setelah peristiwa Tahun Gajah, sekitar tahun 581 Masehi, yang membuatnya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Selain dikenal sebagai saudagar ulung, ia juga seorang sahabat yang selalu bersegera dalam berinfak dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam buku Kisah 10 Pahlawan Surga oleh Abu Zain, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan Muslim menuju Tabuk untuk menghadapi ancaman dari bangsa Romawi. Saat itu, buah-buahan di Madinah belum matang, sehingga masyarakat tidak dapat menjualnya atau menyedekahkannya kepada pasukan. Situasi ini membuat kaum muslimin merasa khawatir. Namun demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, sementara Umar bin Khattab memberikan setengah dari kepemilikannya. Utsman bin Affan juga turut menyumbangkan hartanya. Meskipun demikian, jumlah yang terkumpul masih belum mencukupi. Di tengah kekhawatiran itu, Abdurrahman bin Auf datang membawa kantong berisi 200 keping emas dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terkejut melihat kemurahan hatinya. Bahkan Umar sempat mengira bahwa Abdurrahman ingin menebus kesalahan dengan cara ini. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Dengan penuh keyakinan, Abdurrahman menjawab, "Aku tinggalkan banyak untuk mereka, lebih banyak daripada yang aku sedekahkan ini." Rasulullah kembali bertanya, "Seberapa banyak yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia pun menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Mendengar jawaban itu, Rasulullah dan para sahabat merasa kagum atas keikhlasannya. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf juga terlihat dalam peristiwa lain. Suatu ketika penduduk Madinah dikejutkan oleh suara gemuruh yang dikira berasal dari serangan musuh. Namun, suara itu ternyata berasal dari iring-iringan kafilah dagang milik Abdurrahman yang terdiri dari 700 unta penuh muatan. Saat itu Aisyah radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merayap." Mendengar hal ini, Abdurrahman tanpa ragu menyedekahkan seluruh kafilahnya, termasuk barang dagangan, pelana, dan perlengkapannya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam perang Uhud, ia menderita 20 luka, salah satunya menyebabkan kakinya cacat permanen. Ia bahkan kesulitan berbicara karena giginya patah akibat serangan. Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman merasa khawatir bahwa kekayaannya akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk surga. Meskipun ia sudah dijamin untuk mendapatkan tempat di surga, ia mewasiatkan 500 dinar untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar untuk setiap orang yang berpartisipasi dalam perang Badar. Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 31 Hijriah, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia wafat pada tahun 32 Hijriah, pada usia 75 tahun. Beliau meninggalkan 28 anak lelaki dan 8 anak perempuan. Meskipun hampir seluruh hartanya telah disumbangkan untuk jalan Allah, ia masih meninggalkan warisan yang sangat banyak bagi anak-anaknya.